Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MAP, para mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, berjumpa lagi dengan saya di channel MAP Podcast untuk perkuliahan konseling pernikahan dan keluarga. Hari ini kita akan membahas konsep kunci dan problematika dalam keluarga. Nah, kita lebih jauh mengenal tentang apa yang ada di dalam keluarga. Oke. Ketika kita berbicara sebagai keluarga, itu sebagai sebuah sistem. Kita perlu memahami keluarga sebagai sebuah sistem. Tapi terlebih dahulu, coba kita cerna, apa sih sistem itu? Sering kita mendengar, sering kita menggunakan kata sistem, tapi kita belum tahu persis apa yang dimaksud dengan itu. Saya sering mengumpamakan sistem itu dengan sebuah kendaraan yang sering kita jumpai ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke arti bahasanya, sistem itu satu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Artinya di sini bisa dikatakan sebagai sistem ketika masih memiliki unsur-unsur yang secara teratur saling terkait. Kalau kata Nadine Hamizah itu apa? Bertaut, saling berkaitan sehingga jadi satu bentuk yang total, yang utuh. Gitu. Jadi dikatakan sebagai sistem. Pengertian yang kedua, sistem itu adalah susunan yang teratur. Hampir sama dengan tadi, ada keteraturan di situ. Dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Dalam arti ini lebih ke konsep teoritik mungkin ya. Jadi sistem berpikir, sistem teori mungkin ya. Atau yang terakhir nih, sistem itu juga bisa disebutkan sebagai sebuah metode, sistem kerja, misalkan gitu ya, sistem peredaran darah atau bukan ya. Artinya sistem ini bisa juga dimaknai sebagai metode. Tapi kalau kita tarik garis benang merahnya, sistem ini adalah ada unsur-unsur, ada keteraturan, ada keterkaitan, sehingga membentuk satu identitas yang baru. Mari kita lihat ilustrasinya. Kalau teman-teman lihat di gambar sederhana ini, saya yakin asumsinya akan langsung terhubung dengan benda yang disebut dengan sepeda, kendaraan yang disebut dengan sepeda. Walaupun ini gambarnya tidak lengkap gitu ya, hanya ada roda. Tapi kita bisa mengasumsikan bahwa ini adalah sepeda. Orang sedang mengendarai sepeda. Oke, kita akan lihat yang pertama. Ketika kita menyebutkan sepeda, dan sepeda itu masih berfungsi, bisa dikatakan baik sistemnya, ada rangka. Unsur yang pertama rangka. Kenapa rangka? Karena tanpa rangka akan ada sepeda? Atau hanya rangkanya saja Pak? Oh, berarti rangka menjadi salah satu unsur utama yang harus dikaitkan, harus diatur. Yang kedua, ada rantai gear pedal. Ini sistem nih, sistem kreator untuk menggerakkan sepeda. Tanpa itu masih bisa bergerak, tapi kita akan kerepotan kalau kita dorong-dorong terus gitu ya. Jadi rantai gear pedal itu menjadi bagian dari sistem yang juga menjadi saling terkait dengan bagian ini. Karena kalau rantainya copot, ya akan ada gangguan dalam sistem berjalannya sebuah sepeda. Ya. Ada roda. Sepeda tanpa roda sudah hilang salah satu definisi atau salah satu unsurnya dari sepeda. Gitu ya. Jadi roda penting karena sistem geraknya selain tadi digerakkan oleh rantai gear dan pedal, yang menjadi tumpuan itu adalah rangka dan roda itu. Ketika rangka dan roda masih terhubung, rantai gear pedal mulai error, itu setidaknya masih bisa digunakan. Walaupun harus lebih berhati-hati tentunya ya. Yang ketiga berikutnya adalah kendali stangnya, transmisinya, remnya. Itu juga bagian atau unsur yang secara teratur harus dihubungkan. Remnya terpasang, tapi ternyata si kabelnya tidak nyambung dengan kendali rem di belakang. Itu tidak bisa digunakan untuk menghentikan
laju sebuah sepeda. Artinya satu dengan lain harus terhubung. Oke. Jadi kalau kita uraikan, ketika kita memandang keluarga sebagai sebuah sistem, maka kita juga harus membuka diri bahwa ini adalah salah satu sudut pandang yang mungkin baru bagi kita, gitu ya. Baru bagi kita yang sedang belajar tentang apa sih itu keluarga. Yang kedua, satu bagian atau anggota keluarga terhubung dengan yang lain itu memberikan timbal balik, ya, baik secara positif maupun negatif. Sadar atau tidak sadar, orang tua ketika menunjukkan ragam ekspresi, ya, ragam cara berperilaku, itu direkam oleh anak-anak kita, direkam oleh turunan-turunan kita atau anggota keluarga yang lain. Itu dipelajari, memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Jadi ada timbal balik. Yang berikutnya, dinamika masalah. Masalah selalu dinamis gitu ya. Dalam keluarga selalu ada perubahan, pergeseran. Akan melibatkan unsur pribadi antara anggota keluarga, ayah, ibu, anak, suami, istri, kakak, adik. Juga struktur. Struktur dalam arti di sini bukan struktur organisasi, itu ada ketuanya, tapi struktur dalam arti di situ ada peran masing-masing. Kenapa dikenalkan bahwa ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Bahkan dengan penyebutan saja itu sudah menggambarkan sebagai sebuah struktur. Pola hubungan dan pola komunikasi ini juga bagian dari dinamika masalah yang hadir dalam keluarga-keluarga yang bisa kita analisis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga kita masing-masing. Coba kita analisis keterlibatan antar personal di dalam keluarga kita, strukturnya, pola hubungannya, pola komunikasinya seperti apa, gitu ya. Berikutnya kita akan lihat poin kedua. Selain tadi membahas tentang sistem, di dalam keluarga ada kata kunci terkait dengan relationship, hubungan. Tadi definisi sistem itu satu dengan yang lain, atau unsur satu dengan unsur yang lain harus secara teratur berkaitan. Ya, bahasakan relationship di sini. Oke. Ketika bicara relationship dalam sebuah keluarga, kita akan membicarakan manusianya dulu. Oke. Ada laki-laki, perempuan, kalau lihat dari cisgender, misalkan itu ya. Nah, bagaimana nanti di dalam diri masing-masing personal itu ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan yang saling terhubung, saling berpengaruh, atau bahkan saling mempengaruhi dan menentukan pola interaksi. Ketika pikiran satu dengan pikiran yang lain terhubung, sudah peka, sudah paham, sedikit permasalahan yang muncul. Tapi kalau sudah jaka sembung, jualan pete, gak nyambung. Si ayah bilang apa, si ibu meresponnya apa. Itu bahaya, karena terjadi miskomunikasi dari cara berpikir, merasa, dan bertindak yang tidak sinkron, tidak terhubung gitu ya. Oke. Tiga ranah ini saling berkaitan. Nah, paling tidak dalam konteks relationship di dalam satu keluarga, kita akan menemukan pola-pola atau kategori lah kalau bahasanya. Satu, pola interaksi hubungan dua orang satu dengan yang lain, berarti dua orang. Ini kita bisa disebut dengan diet, kelompok kecil, dua orang, atau hubungan dua orang, ayah dengan ibu, ayah dengan anak misalnya, atau anak dengan adik dengan kakak misalnya, dan seterusnya. Nah, di peluang masalah yang muncul atau dinamika yang mungkin terjadi ketika terjadi dua
satu hubungan dari dua orang ini adalah satu kemungkinan ada dominasi, satu mendominasi yang lain. Ketika ini terjadi, maka di situ akan terjadi satu merasa paling kuat, merasa paling gitu ya. Satu merasa mungkin kalau dalam bahasa lu mengapa selalu aku yang bersalah misalkan, berarti apapun kesalahannya pasti si ini gitu. Nanti ada dominasi. Ayah misalkan mendominasi semua keputusan harus lewat keputusan ayah misalkan. Atau terbalik misalkan yang mendominasi semuanya mau apa lapor ke ibu. Dominasi. Atau ya bisa siapa saja. Dalam hal ini dua orang yang berhubungan ini memungkinkan terjadinya satu pola interaksi yang disebut dengan dominasi. Di dalam keluarga, di dalam membangun sebuah interaksi di dalam keluarga, pasangan lah kita sebut seperti itu. Dominasi ini menjadi salah satu pintu konflik. Dominasi akan menjadi sebuah pintu konflik yang membuka ruang dan celah yang sangat besar. Karena satu merasa paling tinggi, yang satu merasa paling didominasi kan gitu. Tidak ada transaksi positif di situ. Pasti ada rasa tertekan, rasa menguasai dan sebagainya. Bahkan menjadi abai, bahkan menjadi cenderung tidak peduli. Kumaha saya gitu kan seperti itu. Maka dalam membangun konteks diet ini seharusnya yang muncul atau yang dikembangkan, dilatihkan adalah dinamika share, berbagi, saling. Karena salah satu resep mujarab dalam membangun sebuah hubungan adalah saling membutuhkan, saling menghargai, saling memberikan kesempatan, saling mengerem. Ketika emosi misalkan, kalau dua-duanya ngegas, tabrakan ya seperti itu. Tapi kalau salah satu bisa ngerem atau dua-duanya bisa ngerem, mungkin tabrakan akan bisa dihindari. Karena tidak sedikit peluang kesempatan satu pasangan itu berkonflik. Wong dua orang ini adalah kepalanya beda, latar belakangnya berbeda, tiba-tiba sekarang bersama dalam satu atap harus sama gitu ya, tidak bisa ujug-ujug gitu ya. Tidak bisa ujug-ujug. Tapi ketika masing-masing punya persepsi untuk bisa berbagi, saling ya posisinya, saling bertanggung jawab, saling membagi peran sebagainya, itu tidak terjadi atau meminimalisir potensi konflik di situ. Nah, ini peluang yang mungkin muncul ketika dalam konteks hubungan dua orang. Ada juga kalau kita bisa petakan kembali, jenis yang lain dalam keluarga itu bisa jadi interaksinya 3 orang, tripartit nih ya. Ayah, ibu, anak misalkan gitu ya, atau kakak, adik, ibu misalkan. Apa peluang yang muncul ketika terjadi relationship 3 orang di dalam sebuah keluarga? Oke, ini siklusnya seperti ini. Bisa jadi terbentuk kesetaraan kalau berkembang dari pola-pola awal pasangan yang dikembangkan adalah sharing, share, care gitu ya. Maka posisinya akan ada kesetaraan. Dalam arti masing-masing orang mendapatkan peluang ya, mendapatkan tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab. Tapi selain itu juga ada peluang untuk dikambing hitamkan, jadi objek kekesalan. Berantemnya sama pasangan, yang jadi korban anak, tidak sedikit. Keselnya sama anak, yang dimarahi pasangan. Atau dua-duanya bersepakat bahwa sumber kekacauan rumah ini adalah si A misalnya. Bisa anak, bisa istri, bisa suami.
Ketika terjadi interaksi ini, peluang yang muncul dari sisi positif adalah kesetaraan, berarti di situ kan ada komunikasi, ada kerjasama, ada berbagi gitu ya. Tapi kemungkinan juga ada sisi negatif di mana mungkin muncul juga yang disebut dengan pengkambing hitaman gitu ya. Udah mah kambing hitam gitu ya. Oke. Yang ketiga berkaitan dengan aturan. Jadi dalam keluarga kata kunci berikutnya adalah aturan. Jadi keluarga berkaitan juga dengan aturan. Aturan itu ada yang diucapkan, ada juga yang dilakukan. Mana yang kira-kira lebih berdampak ketika kita akan menegakkan sebuah aturan? Yang disampaikan saja atau yang dilakukan saja? Oke, di dalam sebuah keluarga kita akan melihat beberapa komponennya. Pasangan, suami istri, oke. Yang kedua, ada nilai. Ketika kita baru terbentuk, membentuk mahligai rumah tangga. Kalau kata satu saya kemarin, salah satu riset nih menarik kemarin ketika menyimak wisuda di UMTAS. Sang orator mengatakan bahwa salah satu kunci sukses dalam hidup ini, dalam hidup seorang adalah pasangan yang mendukung. Oke, pasangan yang saling mendukung, yang share bukan yang dominate ya. Maka bersegeralah menemukan pasangannya. Bagi yang belum, bagi yang sudah, berarti saling mendukung pasangan untuk memberikan keberkahan masing-masing. Nah, ketika terbentuk pasangan, maka di situ juga akan membentuk nilai-nilai yang tadinya dua kepala dengan dua nilai, dua pengalaman, dua referensi masing-masing. Ketika menjadi satu pasangan, menjadi satu keluarga, maka di situ muncul nilai-nilai yang harus disepakati, harus dijadikan rujukan bersama-sama. Oke, saya punya nilai ini, kamu punya nilai ini, mana yang baik untuk kita semua, mana yang bisa kita lakukan bersama-sama, mana yang hanya bisa saya lakukan, mana yang hanya bisa kamu lakukan. Tapi ada sisi penghargaan di situ. Nah, sehingga nilai-nilai itu kalau tidak dikomunikasikan kira-kira nyambung atau tidak. Kan suka aneh kan? Contohnya begini, saya suka ke seseorang, menyukai seseorang, tapi saya tidak pernah mengatakan itu. Kira-kira orang itu tahu nggak bahwa saya suka sama dia? Nah, biasanya anak-anak ABG kayak gitu ya, ngeceng gitu ya, naksir. Kalau dalam lagu cinta dalam hati gitu. Tapi tidak pernah dikomunikasikan. Kan tidak tahu ditolak atau diterima kan gitu. Kalau kata Prof Cece, gini jurusnya jangan. Gitu. Kalau lagi PDKT sama perempuan ini masih ingat cerita inspirasi dari Prof Cece. Kalau kamu suka sama perempuan, datang sampaikan, "Neng, saya suka sama kamu." Pede aja gitu. Kalau ditolak, jawabannya begini. Ya, tadi cuma main-main ya gitu, walaupun sakit misalkan gitu. Jadi dikomunikasikan. Suami istri, pasangan punya keinginan, punya kebutuhan, tapi tidak dikomunikasikan baik secara verbal maupun memberikan isyarat misalkan gitu. Ya tidak terjadi. Komunikasikan syaratnya ada transaksi. Apalagi ini berkaitan dengan nilai-nilai yang disepakati. Tolong berkomunikasi dengan baik. Sehingga aturan itu terkomunikasikan. Tiba-tiba kita marah. Biasanya marah itu kenapa? Karena apa yang orang lain lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya marah itu kayak gitu tuh. Umumnya gitu. Umumnya kayak gitu. Jadi kita merasa marah karena apa yang terjadi saat ini yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harusnya begini loh gitu. Tapi ternyata begitu, marahlah kita kan gitu. Komunikasikan. Yang keempat, konsisten. Jadi bukan hanya disampaikan tapi juga dilakukan. Tapi bukan hanya sekadar dilakukan, karena ada orang yang juga perlu mendengar. Sudah menunjukkan berbagai macam cara bahwa kita itu punya keinginan dan sebagainya, tapi tidak dikatakan. Ya kalau orangnya peka, orangnya sensitif dengan kode-kode seperti itu. Tapi bagi orang yang mungkin saklek, bagi orang yang mungkin perlu bahasa yang clear, sampaikan.
Jadi aturan yang ada di dalam sebuah keluarga, baik untuk anak-anak, baik untuk pasangan, yang pertama pasangan harus menyepakati nilai-nilai apa yang akan dijadikan aturan, base-nya, pondasinya. Nah, itu dikomunikasikan, dilaksanakan secara konsisten. Ketika itu dilaksanakan konsisten, apa nih pintu-pintu daruratnya mana nih, ini juga harus disepakati sehingga tidak menjadi bentuk menggugurkan aturan. Nah, gitu ya. Nah, ketika aturan dilanggar sudah selesai, nanti akan jadi pola, oh nanti juga lah begini, misalkan. Anak belajar dari kita. Kalau kata tayangan film inspiratif itu, children see, children do. Anak-anak melihat kita dan dia melakukan apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati. Aturan bukan hanya dikatakan, bukan hanya dilakukan, tapi harus dua-duanya. Disepakati dengan pasangan, nilai-nilai yang nilai-nilai yang menjadi pondasi terhadap aturan tersebut diperjelas, disepakati, dikomunikasikan, dan dilaksanakan dengan konsisten. Insya Allah aturan bisa ditegakkan. Oke. Nah, lalu apa sih hakikatnya yang berkaitan dengan keluarga, interaksi dalam keluarga? Yang pertama, pola interaksi dalam keluarga akan terlihat ketika terjadi interaksi antar anggota keluarga, termasuk di dalamnya subsistem, gender, usia, minat, hierarki, pola-pola interaksi. Jadi pola interaksi ini, nah ini berkaitan dengan struktur ya. Ini struktur, maksudnya apa sih? Struktur di sini bukan ketuanya siapa, wakil, misalkan suami sebagai ketua, istri sebagai bendahara gitu, terus anak pertama sekretaris gitu. Itu mah struktur pengurus kelas ya gitu. Nih yang dimaksud struktur di sini adalah pola interaksi dalam keluarga yang akan terlihat ketika antar anggota ini berinteraksi. Kita akan melihat struktur ini, siapa yang mendominate, siapa yang share, itu kelihatan. Jadi bukan hanya ayah ibu anak, tapi dari sisi gender, usia, gender juga seperti itu. Berarti inti struktur, jadi yang harus kita pahami adalah satu, kesehatan pola hubungan pasangannya. Kita akan bisa melihat interaksi itu dari salah satu unsur struktur itu adalah kesehatan pola hubungan. Bagaimana setiap anggota keluarga berinteraksi secara sehat dalam konteks psikologisnya, saling memberikan perhatian, saling mendukung. Ini sedikit-sedikit saling memaki gitu ya. Mungkin tidak sehat ya seperti itu. Yang kedua, unsur komunikasi. Bagaimana berkomunikasi antar anggota keluarga, antara suami dengan istri. Kalau saya sering dikomentari sama ponakan-ponakan, jangan bucin di depan kami. Padahal saya sama istri saya gitu, sama si Ambu, ya memang biasa seperti itu, berkomunikasinya seperti itu. Tapi ketika itu terlihat di ruang yang lebih publik, misalkan ketika ngumpul bareng dengan keluarga besar, misalkan tiba-tiba ada anggota lain yang melihat statementnya begitu, jangan bucin di depan kami, padahal kami hanya bilang amu sayang, misalkan gitu. Itu bentuk komunikasi yang memang sudah dibangun sedemikian. Artinya struktur di sini menggambarkan berkaitan juga dengan komunikasi, bagaimana transaksi itu dibangun. Tadi kan struktur itu adalah pola interaksi, ya, maka unsurnya adalah komunikasi. Yang ketiga yang harus ada dalam struktur itu adalah resolusi konflik, kemampuan menyelesaikan konflik. Bagaimana? Pertanyaannya begini, mungkinkah tidak ada konflik sedikit pun di dalam sebuah keluarga? Ada nggak ya keluarga yang tidak pernah konflik? Saya pernah ditanya tuh sama kawan-kawan, ari si Abah jeung si Abu sok pasea tara, jangan suka berantem nggak sih si Abah sama si Abu? Nah, jawabannya kalau sering sih enggak mungkin ya, tapi ya pernah juga kan gitu, ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada kesalahpahaman dalam konteks komunikasi. Tapi dicari resolusinya seperti apa.
ada yang berinisiatif untuk memulai resolusi, memulai perdamaian, memulai perbaikan, atau kedua-duanya. Dan ini bukan hanya untuk orang dewasa. Untuk semua anggota keluarga harus punya resolusi konflik. Karena di situ nanti struktur akan menggambarkan bagaimana tingkat kesehatan di dalam sebuah keluarga. Yang terakhir adalah keintiman, kedekatan, kelekatan, intimacy. Ini yang kadang-kadang dianggap tabu. Kita main sama anak tapi jaim misalkan. Bahkan kita juga canggung dengan anak, canggung dengan istri. Mau pegang tangan aja malu. Mau ngelus kepala anak kita saja jarang misalkan. Bagaimana nanti akan terbentuk keintiman itu. Jadi struktur itu akan memperlihatkan paling tidak 4 ini. Keintiman, bagaimana kedekatan antara anggota keluarga, resolusi konflik, komunikasi, dan kesehatan pola hubungan secara psikologis. Sehingga kalau 4 itu ada, maka sebuah keluarga akan lebih stabil, akan lebih dinamis gitu ya dampaknya. Dan yang kedua, pola struktur yang sehat. Nah, ini membantu lebih stabil. Jadi posisinya akan membantu keluarga lebih mampu menghadapi ragam permasalahan. Karena masalah mungkin pintu masuknya bukan hanya dari pasangan, mungkin juga dari anak, mungkin juga dari kakaknya, mungkin dari adiknya misalkan itu. Tapi kalau inti struktur ini berjalan dengan baik, itu akan membantu stabilitas sebuah. Kita lihat nih problematika keluarga dan pasangan. Menurut Carberry, keluarga sehat itu satu, punya legitimasi tentang otoritas. Jadi masing-masing anggota keluarga punya otoritas, di satu sisi punya keterkaitan, punya keintiman, tapi di satu sisi juga punya otoritas, punya ruang. Ya, dan itu diakui oleh semuanya gitu. Sehingga tidak terjadi dominasi gitu ya, terjadi penggambing hitaman, tapi lebih ke share gitu ya, kesetaraan, pengakuan dan sebagainya. Yang kedua tadi kan aturannya, rule sistemnya dijalankan dengan stabil, dilakukan, disampaikan, dan terus-terus dijalankan konsisten. Yang ketiga, perilaku yang muncul di dalam keluarga adalah nurturing behavior, memberikan dampak pendampingan yang menumbuhkan gitu, bukan membunuh gitu. Dalam bahasa gitu itu heureunya heureuy edukatif gitu ya, bukan heureuy cawokah gitu. Kalau kata Pak Dr. Ahmad Khalid kemarin, seorang pendidik, orang tua itu harus menggunakan qaulan sadidan, kata-kata yang benar, yang tegas dan benar kan gitu. Yang keempat, effective child rearing and marriage focusing behavior. Bagaimana keluarga yang sehat itu ya memberikan proses pengasuhan yang tepat, gitu, yang efektif, dan bagaimana perilaku di dalam keluarga itu sama-sama menjadi fokus gitu. Tidak hanya tanggung jawab ayah saja, tidak hanya tanggung jawab ibu saja, saling menyalahkan, tapi sama-sama kan seperti itu. Yang kelima, ada tujuan yang ditetapkan baik sebagai keluarga maupun secara individual. Keluarga ini layaknya sebuah organisasi gitu ya, ada tujuan gitu ya. Kita tetapkan tujuan keluarga itu apa, dasarnya apa, kurikulumnya mana kan gitu. Secara individual apa sih kan gitu. Jadi harus dibangun. Berarti diawali oleh pasangan tentunya kan gitu. Maka segera cari pasangannya. Bagi yang belum menemukan sendal sebelah lagi, segera temukan sendal sebelah lagi di toko sebelah. Yang keenam, flexibility and adaptability cope. Keluarga yang sehat itu fleksibel, adaptable, dan mampu atau punya coping, punya kemampuan mengatasi masalah. Gitu. Akan ada krisis, akan ada konflik. Tapi bagaimana dengan komunikasi yang baik, dengan berbagi peran, dengan struktur yang sehat tadi, dengan aturan main yang jelas, saya kira
keluarga itu bisa beradaptasi dengan sangat leluasa. Oke. Sebagai gambaran, ini kapan sih muncul masa-masa kritis di dalam keluarga? Ketika pertama kali membentuk rumah tangga, dari asalnya laki-laki free, dalam arti bujangan atau belum punya pasangan, dilakukan sebuah akad, dinikahkan, terbentuklah pasangan. Pembentukan nilai pola, di situ peluang munculnya ragam masalah. Ketika tidak mampu menjalani itu, tidak mampu menetapkan pola-pola yang disepakati, maka mungkin akan muncul ragam masalah. Ya. Jadi di pintu awal ada. Di milestone yang kedua, oke, selesai itu ya, misalkan awal tahun-tahun pertama aman, ketika muncul anggota keluarga. Satu, anak pertama misalkan, perubahan dari tadinya laki-laki lajang jadi seorang suami, beberapa saat kemudian jadi bapak. Itu butuh kesiapan mental yang besar. Begitu juga dengan ibu. Bahkan saya punya pengalaman ketika anak pertama lahir, kurang lebih menjelang waktu asar, bahkan pas adzan asar kalau tidak salah, pas brojolnya itu sih kakak anak pertama saya. Ketika selesai proses lahiran, sudah dibersihkan, sudah didekatkan dengan ibunya, karena kebetulan klinik tempat melahirkan dengan rumah dekat. Saya pulang dulu untuk sholat asar. Beres sholat asar, saya merenung, bertanya pada diri sendiri, benar nggak sih barusan saya sudah jadi ayah? Benar nggak sih saya ini sudah jadi bapak? Bagian dalam diri saya juga menjawab, kan tadi kamu ikut menyaksikan, ikut membantu proses pelahiran, kamu udah jadi bapak. Terus muncul lagi pertanyaan dalam pikiran saya, terus saya harus jadi bapak yang seperti apa? Bagaimana saya menjadi bapak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang begitu serentak muncul gitu. Dan ketika saya share pengalaman seperti ini dengan kawan-kawan lain yang juga di posisi itu, ternyata ada kesamaan. Peralihan peran ini juga berpeluang membuka masalah atau memunculkan masalah ketika itu tidak dibangun tadi dengan struktur yang jelas, tadi dengan komunikasi, dengan problem solving dan seterusnya. Nah, lalu problematika rumah tangga itu yang seperti apa? Yang satu, kalau yang sehat itu dinamis, mampu beradaptasi. Kalau yang tidak mampu, itu distress, sakit, tidak mampu beradaptasi dengan stresor. Yakinlah bahwa setiap hal bisa jadi stresor. Gitu. Sekecil apapun, itu bisa jadi stresor. Hatta uyah di dapur itu jadi masalah gitu. Salah nenden salah kita menyimpan handuk misalkan, atau menyimpan kursi misalkan, bisa jadi masalah. Ketika itu tidak mampu dihadapi dengan lebih adaptasi, lebih fleksibel, lebih adaptif gitu, maka sebuah keluarga dijamin itu akan banyak berhadapan dengan masalah yang mungkin jadi sebuah konflik yang membesar dan seperti itu. Oke, berikutnya, bagaimana kita melihat tentang stresor-stresor di dalam keluarga? Ada yang sifatnya developmental, ada yang non-developmental. Satu, kalau isu developmental berkaitan dengan proses pernikahan itu sendiri, karena hidup berkeluarga menjadi bagian dari tugas perkembangan yang memang harus kita tuntaskan. Yang kedua, kelahiran anak pertama dan seterusnya, itu juga bagian dari isu-isu yang sifatnya developmental di dalam sebuah keluarga. Anak beranjak remaja, jadi berontak, itu juga dari bagian tumbuh kembang, isu tumbuh kembang yang jadi mungkin berpeluang jadi masalah. Yang keempat, kematian anggota keluarga, anak, istri, suami. Kami mengalami kehilangan anggota keluarga. Nah, kedua kami meninggal, dan itu menjadi salah satu stresor yang cukup panjang ya untuk bisa kembali lebih stabil gitu ya. Oke,
Kalau di non developmental ada aspek ekonomi, ya, ada aspek bencana alam, kehilangan pekerjaan atau pindah tempat tinggal. Dan ini tadi aspek non developmental itu ya tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan individu-individu yang ada di dalam keluarga. Misalkan tadi aspek ekonomi yang tadinya stabil, tiba-tiba ada krisis berkurang. Nah, kalau tidak diatasi, tidak mampu mengadaptasi, maka terjadi permasalahan-permasalahan. Maka kita pahami itu ya. Contoh masalah klasik di dalam rumah tangga, mertua yang kritis atau menekan, hidup di perum mertua indah misalkan, remaja yang berontak, terus ada isu perselingkuhan malah jadi video drama seri yang begitu meledak ya, dari mulai World of Marriage sampai ke Layangan Putus. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, ini orang tua atau mertua yang krisis. Apa sih cikal bakalnya? Yang pertama, anak enggan menyatakan batasan antar orang tua dan anak yang sudah menikah. Misalkan suami yang ikut ke keluarga istri. Nah, pihak istri atau istrinya belum bisa menegaskan atau memberikan kejelasan konsep-konsep yang disepakatinya seperti apa. Anak enggan untuk berkonfrontasi, ngelehan gitu, ngelehan dan malah kayak gimana gitu. Yang ketiga, dua hal tersebut memicu konflik terhadap pasangan karena merasa tertekan, misalkan si laki-lakinya merasa tidak dihargai di keluarga istri, atau sebaliknya si istri merasa dianiaya di keluarga. Itu kan kalau drama-drama kayak gitu ya. Ini ada dalam kehidupan sehari, memang ada. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh. Yang kedua, masalah klasik itu berkaitan dengan developmental ya tadi, berkaitan dengan perubahan remaja, tumbuh kembang gitu ya, dari kecil tiba-tiba ketika sudah usia bertambah malah jadi bermasalah misalkan ya. Biasanya muncul dari keluarga yang salah satunya terpisah atau memiliki hubungan yang renggang. Misalkan ada di kebudayaan kita pun masih ada ya. Misalkan anak pertama karena ayah ibunya bekerja, maka si anak dititipkan ke salah satu, baik ke nenek dari pihak istrinya ataupun nenek ke keluarga di pihak suaminya. Ada perbedaan pola yang dibangun ketika diajak lagi bersama-sama, mungkin terjadi perbedaan nilai-nilai. Atau salah satu orang tua terlalu mengatur permasalahan. Tadi keintimannya tidak terbangun, pola komunikasi, rule-nya juga tidak dijalankan dengan konsisten. Yang ketiga, kurangnya keintiman antar pasangan tadi dijelaskan. Yang keempat, orang tua sering mengabaikan kebutuhan atau anak, terlalu cuek misalkan seperti itu, sehingga anak juga melakukan respon yang sama. Oke. Jadi itu contoh-contoh masalah klasik yang ada di dalam konteks rumah tangga ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa membuka wawasan kita. Silahkan nanti teman-teman cari referensi yang lain terkait dengan konsep-konsep kunci di dalam sebuah keluarga. Kalau tadi kita mereview ada dari mulai sistem, terus relationship, struktur, dan problematikanya. Semoga bermanfaat. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.